bermasker datang dan dia nyerang saya dan dia memang nyaris mau membunuh saya kan, Sa? Mau bunuh kamu? Emran memutuskan untuk mengajak Funi pulang ke Bandung karena semua orang memaksanya. Dia mempengaruhi Funi agar Funi mau bekerja sama dengannya demi menjaga keselamatan mamanya. Mamanya Emran menderita penyakit jantung, jadi Emran tidak mau membicarakan tentang perceraiannya dengan Kansa. Funi setuju dan berpura-pura sebagai adik iparnya Emran yang datang untuk mewakili keluarganya, menyampaikan rasa bela sungkawa mereka. Emran beralasan Kansa tidak bisa datang karena sedang menjaga Sultan, anak Emran dan Kansa yang saat ini sedang menderita jantung bocor. Bu Fira, mamanya Emran, sangat sedih mendengar keadaan cucunya. Sambil menangis dia memeluk Emran untuk menguatkan Emran. Bu Fira juga memuji-muji Kansa sebagai istri yang baik di depan Funi. Funi merasa sakit hati dan cemburu, tetapi dia tetap berusaha untuk menahan dirinya demi Emran dan mama mertuanya. Ayahnya di Bandung meninggal. Kansa memberitahu Pak Aksan dan Fatan ayahnya Emran meninggal dunia dan Emran mengajaknya pulang untuk melayat. Emran beralasan bahwa mamanya belum mengetahui tentang perceraian mereka berdua. Fatan kesal karena Emran pasti sedang mencari-cari cara untuk bisa dekat-dekat dengan Kansa. Pak Aksan juga memiliki pikiran yang sama dengan Fatan. Kansa pun mengatakan bahwa dia sudah menolak ajakan dari Emran. Karena misi kita sama, melenyapkan Kansa. Monica dan Bu Elva mendapatkan kabar dari Puspa bahwa saat ini Bu Hutami terkena serangan jantung setelah dianiaya oleh Pak Yuda. Dan Pak Yuda melakukan hal itu karena dendam kepada Kansa. Pak Yuda ingin melenyapkan Kansa. Monica dan Bu Elva merasa senang. Kini Pak Yuda sudah satu jalan lagi dengan mereka. Mereka berencana untuk menarik kembali Pak Yuda ke dalam lingkaran pertemanannya untuk sama-sama melenyapkan Kansa. Ketika sedang video callan, Monica melihat Fatan yang sedang melintas. Dia pun memberitahukannya kepada Puspa. Puspa berpura-pura sedang berteleponan dengan kepala preman yang memaksanya untuk kembali menjadi pencopet. Di depan Fatan, Puspa berpura-pura polos dan menolak untuk menjadi penjahat lagi. Fatan pun percaya bahwa saat ini Puspa telah benar-benar berubah dan menjadi gadis yang baik. Untuk rumah sakit, Aksan akan pindah namakan kepada Kansa. Bu Rara kembali merasa dendam kepada Kansa setelah menguping pembicaraan antara Pak Aksan dengan Oma Inggit. Pak Aksan mengatakan bahwa rumah sakit miliknya akan dipindah namakan menjadi atas nama Kansa. Bu Rara tidak terima jika sampai Funi tidak mendapatkan apa-apa. Dia pun langsung kepikiran kepada Pak Yuda. Tujuan aku cuma satu. Pak Yuda telah menganiaya Bu Hutami karena merasa dendam pada Kansa. Hingga saat ini Pak Yuda masih ingin menghabisi Kansa. Bahkan Pak Yuda saat ini kembali menghubungi orang yang pernah membuat tembakan jarum beracun di tongkatnya. Kini Pak Yuda ingin membuat tembakan jarum beracun pada gitar yang digunakannya untuk berpura-pura mengamen. Aku hanya ingin melenyapkan si Kansa. Dan di saat itulah Bu Rara menghubunginya. Pak Yuda tersenyum puas karena akhirnya Bu Rara ingin kembali bekerja sama dengannya. Dengan senang hati Pak Yuda akan menghabisi Kansa demi Bu Rara. Yuda udah bisa kerja sama lagi sama kita. Mereka pun bertemu di taman untuk merundingkan bagaimana caranya mereka akan menghabisi Kansa. Bu Rara awalnya terkejut dengan kedatangan pengamen lusuh yang terus mengganggunya. Pak Yuda menyibak rambut palsunya untuk memperlihatkan wajah aslinya pada Bu Rara. Dengan penyamaran sedemikian rupa Bu Rara dan Pak Yuda yakin kalau Kansa tidak akan pernah mengenali Pak Yuda. Dengan demikian Pak Yuda akan dengan mudah membidik Kansa menggunakan jarum beracun dari gitarnya. Cewek bermasker datang dan dia nyerang saya dan dia memang nyaris mau membunuh saya kan, Sa? Oscar berpamitan untuk pulang pada Kansa setelah selesai mengajari Kansa. Tetapi Kansa merasa heran karena Oscar akan naik taksi dan kembali ke hotel. Oscar menceritakan tentang seorang wanita bermasker yang menyerangnya semalam di rumahnya. Mau bunuh kamu? Wanita itu sangat kuat dan berbahaya sehingga Oscar harus kabur. Kansa yakin wanita bermasker itu adalah Monica. Dan Monica adalah ninja pink. Iya, dia cewek bermasker. Kansa tahu saat ini Monica menjadi wanita yang memiliki tenaga begitu kuat. Oscar teringat percakapan antara Puspa dan Monica. Untungnya saya berhasil menghindar dari dia, tapi Kini dia semakin curiga bahwa Puspa yang telah meletakkan baju ninja pink dan berlian di dalam lemari Kansa untuk menjebak Kansa. Oscar memiliki ide untuk merayu Monica. dia tetap mengejar saya menggunakan motor. Ketika Monica sedang berlatih, Oscar berpura-pura menabraknya sehingga dia hampir terjatuh.
Monica menangkap tubuh Oscar dan mata mereka berpandangan. Oscar mulai melancarkan aksinya dengan cara memuji-muji kecantikan Monica. Monica merasa tersanjung dan mulai masuk ke dalam jebakan Oscar. Saya ngeliat cewek itu sangat berbahaya kan, Sa. Oscar, kalau udah seperti ini, aku yakin banget yang menyerang kamu adalah Monica.